Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Widi. Saya dari Sejarah Peradaban Islam. NIM saya 212104040031. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang definisi arkeologi. Pengertian mendasar mengenai arkeologi dapat dimengerti dari bentukan kata arkeologi. Archeo yang berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dari pengertian mendasar dari arkeologi adalah ilmu yang mempelajari perihal kuno, atau bisa juga disebut dengan ilmu kepurbakalaan. Penelusuran kelampauan suatu masyarakat arkeologi menggunakan peninggalan material sebagai acuan dalam penelitian. Maka arkeologi disebut juga dengan ilmu sejarah kebudayaan material. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, kegiatan yang paling penting dari pengertian arkeologi sebagai ilmu adalah proses ekskavasi, yaitu melakukan kegiatan pengumpulan benda-benda dari dalam tanah melalui penggalian untuk mengungkap kehidupan manusia di masa lampau. Secara khusus, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari budaya masa silam yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah sebelum dikenalnya tulisan maupun pada masa sejarah setelah dikenalnya tulisan. Perlunya penggabungan ilmu arkeologi dengan ilmu sejarah bentukan untuk memperkaya gambaran tentang aktivitas kehidupan manusia di masa lampau. Hal ini tentu saja berkaitan dengan upaya mengungkap masa lampau umat manusia dengan bertumpu kepada peninggalan berupa benda. Tujuan arkeologi ialah berangkat dari pengertiannya, yaitu penelitian arkeologi adalah sejarah segala sesuatu yang dibuat, digunakan, dan ditinggalkan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam ilmu arkeologi dikenal sebagai artefak, yaitu benda buatan manusia yang dapat dipindahkan, dan featur, yaitu benda buatan manusia yang tidak dapat dipindahkan. Sedangkan ekofar, yaitu benda alam yang mempunyai kaitan dengan kehidupan manusia. Lebih lanjut, artefak diklasifikasi ke dalam 3 hal, yaitu teknofag, yaitu kelompok artefak yang memiliki konteks fungsional primer terhadap pola-pola penyesuaian manusia dengan lingkungan alam. Sosiofag, yaitu kelompok artefak yang secara langsung berkaitan dengan sistem sosial yang berlaku pada masyarakat tertentu. Dan ideofag, yaitu kelompok artefak yang dibuat berbasis pada sistem ideologi dan agama suatu masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekskavasi. Ekskavasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui penggalian tanah yang dilakukan secara sistematik untuk menemukan suatu atau himpunan tinggalan arkeologi dalam situs in situ. Dengan ekskavasi diharapkan akan diperoleh keterangan mengenai bentuk temuan, hubungan antar temuan, hubungan stratigrafis, hubungan kronologis, tingkah laku manusia pendukungnya, serta aktivitas alam dan manusia setelah temuan terdepositkan. Kesalahan yang terjadi dalam ekskavasi menyebabkan salah interpretasi, sehingga para pelaksana perlu memiliki pengetahuan teori, metode, dan teknik yang memadai. Pelaksanaan ekskavasi dipegang oleh seorang pemimpin yang langsung mengendalikan kelancaran kerja ekskavasi sampai selesai. Oleh karena itu, seorang pemimpin ekskavasi harus memiliki kemampuan ganda, yaitu harus bertindak sebagai ilmuwan,
organisator, administrator, dan ahli pelaksanaan teknis. Sebelum ekskavasi dilakukan, ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu pertama, membuat peta wilayah yaitu yang akan diteliti. Yang kedua, membuat peta situs yang akan diteliti atau digali. Dan yang ketiga yaitu menetapkan keletakan kontak yang akan digali. Yang terakhir yaitu jenis ekskavasi. Dilihat dari tujuannya, ekskavasi dapat digolongkan ke dalam 4, yaitu ekskavasi percobaan, yaitu ekskavasi untuk memperoleh gambaran jumlah dan keragaman tinggalan ke dalam lapisan budaya dan jenis lapisan tanah. Yang kedua yaitu ekskavasi penyelamatan, yaitu ekskavasi untuk menyelamatkan situs karena terancam kerusakan. Yang ketiga yaitu ekskavasi penelitian, yaitu ekskavasi untuk melakukan penelitian mendalam, umumnya dilakukan oleh peneliti. Yang terakhir yaitu ekskavasi latihan, yaitu ekskavasi yang bertujuan untuk melatih mahasiswa. Ekskavasi ini bisa dilakukan di situs atau bidang lahan yang bukan situs. Ekskavasi juga dibagi menjadi 2, yaitu ekskavasi darat dan ekskavasi di dalam air. Hal ini berlaku untuk ekskavasi di situs arkeologi secara umum, baik untuk situs arkeologi yang ada di daratan maupun yang berada di bawah permukaan air. Tetapi terdapat perbedaan yang sangat jelas antara ekskavasi darat dengan ekskavasi bawah air dalam hal sistem dan teknis ekskavasinya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.